Dalam sebuah perjalanan kehidupan, kita menemukan suka duka dalam kehidupan ini. Ada kebahagiaan, ada pula kesedihan. Ada kemudahan, ada kesulitan. Dalam rasa kesakitan pun ada kesembuhan. Maka hidup ini adalah sebuah pilihan. Mulai hari ini, lebih bijaklah dalam memilih, menentukan sikap, karena kehidupan ini sejatinya anugerah terbesar dari Sang Maha Pencipta. Sejenak kita renungkan dan bayangkan, jika apa yang kita pikirkan dan kita rasakan setiap harinya adalah sebuah keluhan dan pikiran-pikiran negatif. Sungguh betapa suramnya kehidupan yang kita jalani saat ini. Namun sebaliknya, jika apa yang kita rasakan atau kita hadirkan kebahagiaan, rasa syukur, ketenangan, semangat hidup, tekad yang kuat dalam diri, mampu berpikir positif, maka kita akan menjadi manusia yang hidup penuh kebahagiaan, kesembuhan dan kesuksesan pun akan kita raih. Semoga kita lebih kuat dan lebih sehat dari hari-hari kemarin, lebih bersemangat lagi dalam menjalani kehidupan ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman subscriber, apa kabarnya? Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Baik, Maha Pemberi kita kenikmatan hidup dan rezeki. Amin. Setelah video saya yang kemarin membahas tentang kebangkitan saya, keluar dari keterpurukan, penjara pikiran, serangan panik, kecemasan berlebih, hingga rasa kesakitan pada tubuh, 1001 macam sensasi psikosomatis. Dan video tentang perjalanan panjang sebuah penderitaan, kecemasan, rasa ketakutan, trauma, serangan panik, hingga mental block, bertujuan untuk memberikan semangat dan motivasi, dukungan mental kepada teman-teman yang kini sedang berjuang, memberikan aura positif agar teman-teman segera menyadari dan mampu bangkit lebih kuat dan lebih sehat dari hari-hari kemarin, lebih bersemangat lagi dalam menjalani kehidupan ini. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Kenapa saya terkena gangguan pikiran, rasa kecemasan berlebih dan ketakutan hingga kesakitan yang dirasakan pada tubuh dengan bermacam-macam sensasi seperti rasa yang tidak nyaman pada tubuh hampir setiap harinya. Sempat berpikir, apa yang salah dengan diri saya? Kenapa saya terkena gangguan kecemasan, anxiety disorder, psikosomatis, hari-hari semakin terpuruk yang saya rasakan pada waktu itu. Tidak ada kedamaian dan ketenangan. Oh iya, di sini saya akan menceritakan sedikit apa itu psikosomatis atau psikosomatik yang saya tahu dari guru besar, mentor terbaik saya, sekaligus terapis saya. Jadi, apa itu psikosomatis atau psikosomatik? Psikosomatis adalah suatu kondisi atau gangguan ketika pikiran mempengaruhi tubuh hingga memicu munculnya keluhan pada fisik. Makanya
banyak dari teman-teman yang bertanya kepada saya, terutama sesama penderita, seperti Mas Jupri pernah nggak merasakan sakit di kepala, terasa nggak nyaman ketika perut terasa sakit ataupun rasa-rasa yang nggak nyaman pada perut? Atau Mas Jupri pernah nggak merasakan dada sesak, sakit tenggorokan? Biasanya kalau dada sesak itu ketika banyak pikiran atau ketika kita mengalami sebuah kondisi stres berat. Jantung sering berdebar-debar, padahal hasil check up normal, nggak ada penyakit yang serius. Pernah nggak merasakan atau memiliki perasaan takut memiliki penyakit berat seperti itu, kecemasan yang tinggi hingga rasa takut mati, selalu berpikir hal-hal yang negatif tentang apa yang dirasakan pada tubuh ketika ada sensasi. Padahal hasil diagnosa medis mengatakan bahwa kondisi kita itu baik-baik saja, tidak ada yang bermasalah. Sama halnya seperti saya yang alami saya dulu, seperti itu. Padahal kita kondisi tubuh memang sehat, hanya saja gangguan pikiran. Biasanya benar, gangguan pikiran atau kecemasan berlebih dan gangguan pencernaan seperti GERD, asam lambung, dispepsia atau MAH. Lalu Mas Jupri pernah nggak merasakan sakit ini, sakit itu? Dari semua pertanyaan dari teman-teman yang sekarang mengalami apa yang saya alami dulu, ya jawabannya ya. Hampir semua saya rasakan keluhan pada fisik. Jadi kenapa seseorang bisa terkena anxiety disorder dan psikosomatis, bahkan sulit keluar dari gangguan kecemasan. Selalu dibayangi dengan ketakutan, kecemasan, takut ini, takut itu, dan lain sebagainya. Banyak faktor kenapa seseorang bisa terkena anxiety disorder psikosomatis. Salah satunya gaya hidup atau pola hidup yang tidak sehat. Tidak menjaga pola tidur, pola istirahat yang buruk, mengalami stres setiap harinya, baik di lingkungan pekerjaan, sekolah, tempat kuliah, atau di lingkungan tempat tinggal. Tekanan mental, luka batin, dan trauma-trauma masa lalu dari perceraian, masalah percintaan, dan masih banyak lagi. Ditambah buruknya pola makan dalam pikiran atau keadaan yang stres, seringnya kita mengalami gangguan-gangguan yang nyata gitu, seperti asam lambung naik, terus rasa perih, rasa sesak di perut, pola makan yang buruk, selain keadaan atau pikiran yang stres, ditambah pola makan yang buruk, pokoknya mah itu adalah faktor utama pemicu gangguan pada pencernaan seperti asam lambung berlebih, dispepsia, dan MAH. Maka dari itu ketahuilah, perhatikan pola makan apa saja, asupan-asupan makanan yang boleh dikonsumsi dan tidak boleh dikonsumsi oleh penderita GERD, asam lambung berlebih, dispepsia, atau MAH. Atau dalam masa pemulihan, pengobatan pada lambung. Ada juga yang bertanya kepada saya, Bang Jupri, kok saya sering terasa lapar? Kenapa saya banyak makan? Sama, saya juga dulu seperti itu. Nah,
pada umumnya untuk penderita gangguan pencernaan, kecemasan yang tinggi biasanya sering sekali makan karena ketakutan. Badan sering gemetar kalau terasa lapar. Dulu saya seperti itu selama masa pemulihan GERD atau gangguan pencernaan. Saya makan 4 jam sekali dalam porsi yang sedikit. Selama pemulihan saya benar-benar menjaga apa yang baik dan tidak baik dikonsumsi demi mempercepat kesembuhan, khususnya untuk asam lambung berlebih ya. Biasanya saya icip-icip, jika tidak ada reaksi, oke, saya lanjutkan makan, tapi dalam batas normal. Tapi jika ada reaksi, saya stop dan tunda dulu sampai kesembuhan asam lambung atau GERD-nya benar-benar pulih. Saya lakukan adalah pemulihan mental. Kenapa? Karena kondisi saya pada saat itu memang sangat memprihatinkan, terutama mental, hilangnya keberanian, selalu mengalami ketakutan yang sangat menguras energi. Ketakutan terhadap banyak hal, contoh seperti takut memakan makanan tertentu, takut kesendirian, dan takut di tempat keramaian, takut memiliki penyakit berat. Biasanya kawan-kawan seperti itu. Apa yang dirasakan jika ada sensasi sedikit di jantung atau di dada, di kepala, biasanya memikir takut memiliki penyakit berat, yaitu kecemasan yang tinggi. Takut di perjalanan atau takut terjatuh karena tubuh merasakan kelayangan, terus takut takut meminum obat-obatan dan lain sebagainya.